Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani teman-teman. Mengenai kabar penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, Sinepos akhirnya ikut buka suara guys. Di mana beliau mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mendengar kalau ada terdakwa dengan tuntutan penjara 20 tahun, tahanannya ditangguhkan teman-teman. Ini dia videonya. Penangguhan penahanan ya saya belum pernah melihat mendengar ya orang yang mengalami tuntutan 20 tahun ditangguhkan penahanannya. Saya belum pernah. Kamu pernah dengar nggak? Belum ya itu. Saya belum pernah dengar. Kalau besok dikasih penangguhan berarti rezeki dia dan ajaib. Ya. Oke. Tapi kan alasannya buat anak juga kak. Kita sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan hukum. Bo ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk ya. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar pernyataan dari Fitri Salhuteru teman-teman? Dan lebih lanjut, beliau juga mengungkapkan bahwa sosok Uya Kuya, di mana kita ketahui Uya Kuya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI, yang gencar disorot oleh masyarakat atas tindakannya yang beredar luas di masyarakat, terekam video joget-joget saat rapat di gedung DPR teman-teman. Hal ini tentu saja menuai kontroversi atas apa yang dilakukan oleh Uya Kuya tersebut. Namun Fitri Salhuteru malah seakan membela Uya Kuya teman-teman. Ini dia videonya. Ini kasihan ya, aku lagi WA-an sama Uya Kuya ya. Ini kalian gak boleh bully dia karena akulah saksinya. Nih ya, aku saksinya. Aku saksinya, Papi Uya itu wakil rakyat yang menurut aku baik, bagus untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dia bukan mengundang ya. Memang setahu aku para korban ini memberikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kebetulan di Komisi 9 itu ada Papi Uya. Lah kenapa sekarang Papi Uya yang disalahin? Aneh kalian buzzer atau haters. Udah ya, kalian tuh jangan mau terprovokasi karena aku saksinya bahwa para korban dua-duanya para korban huru hara skincare ini yang mengirimkan surat kepada Komisi 9. Hanya itu penjelasan dari aku karena memang aku berkawan dengan Uya Kuya dan beberapa korban huru hara skincare. Terus keanehannya di mana? Bukankah wakil rakyat DPR itu emang wajib ya mendengarkan atau menerima keluhan dari rakyat ya? Kenapa salahnya di mana? Gitu. Bingung aku tuh. Nah ini guys ya, yang saya heran dari sekian banyak public figure, dari sekian banyak influencer-influencer yang membela Uya Kuya, baru saya lihat cuma Fitri Salhuteru ini teman-teman. Atau mungkin kalian ada melihat ada pihak-pihak lain juga yang ikut membela Uya Kuya, tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Dan lebih lanjut, ada juga nih tanggapan dari Zanzabella teman-teman, di mana pada Mei 2024 Ribeskin sudah tidak menjual dan Ribeskin itu masih dipakai di luar negeri. Berarti bukan produk berbahaya dong. Nah, ini juga ada gambar Uya Kuya. Nah, apa nih yang dibahas Zanzabella terkait dengan video atau statement yang dilontarkan Uya Kuya teman-teman. Mari kita simak videonya. Gue masih aneh banget sama Bipom ya. Ribeskin itu kan sudah sempat dicabut ya November 2024. Nah, 2025 malah dirilis lagi dan dikait-kaitkan dengan Glavitia dan dibiarkan masyarakat menggiring opini tanpa dijelaskan secara transparan kenapa nih. Sedangkan Glavitia ini jelas-jelas mempunyai izin praktek. Kliniknya resmi. Jadi mengajak publik itu untuk ragu karena diamnya Bipom tanpa klarifikasi, merilis doang gitu. Ironisnya lagi, dirilis lagi nih Amiradang punya si Doktif. Dokter influencer yang selalu mereview. Kenapa Bipom diam dengan perilaku si Doktif? Setuju Bipom? Atau ada kerjasama Bipom dengan Doktif?
Enggak kan? Kalau enggak berarti harusnya BPOM marah dong dengan Doktif yang mereview-review melangkahi BPOM itu sendiri. Jadi udah bener nih DPR nih Bang Uya udah direspon ya. Panggil lagi Bang mereka, tanggung jawabi dong Amiradam itu apa, jelasin gimana-gimananya. Ini soal kepercayaan publik dan Glavicia itu layak mendapat kejelasan, bukan keraguan. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian mengenai statement dari Zanzabella terkait Ribeskin ya, Ribeskin dan Bepom teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terbaru beredar juga rekaman suara Dr. Oki, di mana beliau sempat mengaku kalau dirinya tidak ikut campur dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys teman-teman. Namun kali ini beredar rekaman suara antara Dr. Oki dan Dr. Reza Gladys teman-teman. Mari kita simak videonya. Oke, ayo, cuman aku lihat aja Selastokia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Sekarang live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Seserahlah orang mau bilang cari aman, cari aman, cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan Mau baru langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang kayak gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan, kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi. Tapi kan takut-takut diserang lagi, ini lagi kayak gitu. ya Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya Jadi, benar. yang Dan takut Teteh itu harus ketemu Doktif, harus iya ketemu Doktif kayak gitu. Terus Harus ketemu Doktif. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau Teh, nanti kalau aku ini nanti aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan patah. Nah itu ya, beredar rekaman suara antara Dr. Oki dan Reza Gladys teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian? Hai, good morning good people. Pagi ini aku lihat informasinya bahwa Nikita Mirzani penangguhannya dikabulkan. Artinya Nikmir boleh pulang ke rumah ya. Dan pada saat sidang nanti baru datang ke persidangan. Selamat ya buat Nikmir dan tim penasehat hukumnya dan juga kepada seluruh pendukung Nikita Mirzani, selamat dan semoga juga kasusnya cepat selesai, masalah ini cepat selesai, persidangannya cepat selesai dan Nikita Mirzani semoga dinyatakan tidak bersalah, bebas tanpa syarat. Ya pokoknya untuk yang saat ini di depan mata Nikita Mirzani sudah boleh pulang ya. Aku dapat informasinya awal September ya. Atau hari ini ya, lihat nanti aja informasi berikutnya ya. Oke, selamat pulang ke rumah ya, seneng-senengan kumpul sama anaknya yang sudah ditinggal selama 7 bulan tanpa ada orang tua, tanpa didampingi ya, dalam keadaan sakit pun kasihan anak-anaknya, nggak ada Nikmir ya. Semoga ini adalah langkah awal ya, langkah yang baik ya. Dan nikmatin waktunya, gunakan sebaik-baiknya waktunya. Dan ya juga ini menjadi menjadi pembelajaran buat Nikmir dan juga buat pihak-pihak yang terkait. Dan juga buat semua netizen, kita bisa belajar dari setiap kasus-kasus orang di sekitar kita ataupun yang happening di negara kita ya kan. Itu dia, gue seneng banget dan juga semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai
Nick Mir dan sekeluarga. Pokoknya kasus ini segera deh diselesain ya. Semoga cepat selesai karena ini kasusnya sangat dipaksakan, banyak kejanggalan, dan ini menurut gue kasus jebakan Batman ya. Emang niat banget, terniat untuk masukin si Nick Mir ke bui ya, padahal yang lebih inti poinnya adalah kejahatan skincare. Oke, semoga yang mafia-mafia skincare segera masuk ke penjara ya. Kalian harus membayar semuanya atas kejahatan kalian yang sudah memproduksi, sudah menjual produk-produk yang berbahaya, merugikan masyarakat Indonesia. Dan juga yang overclaim ya. Kalau lu gak dapat hukumannya di dunia, lu akan dapat hukumannya di akhirat. Ya, uang memang sangat penting, tapi uang gak bisa beli segalanya. Ya walaupun hukum di Indonesia yang katanya bisa dibeli pakai uang, tapi lu gak bisa keluar atau lu tidak bisa mengelak dari hukuman Tuhan. Oke, selamat beraktivitas, semangat.